Kota Bogor dahulunya diyakini sebagai tempat yang bernama Pajajaran, yaitu ibu kota kerajaan Sunda. Kota dengan julukan kota hujan ini juga memiliki lambang atau ikon kota yang bernama Tugu Kujang. Dengan moto yang berasal dari prasasti lingga dan batu tulis, Dinu Kiwari Nganci Nubahari Seja Ayana Sampurun Jaga, yang berarti, apa yang dilakukan hari ini dan esok harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Menurut beberapa sumber, nama Tugu Kujang diambil dari nama sebuah senjata tradisional yang merupakan senjata pusaka dari suku Sunda yang bernama kujang. Menurut Wikipedia, kujang mulai dibuat sekitar abad 8-9. Malah, ada yang mengestimasikan sejak masa Sunda kuno rentang tahun 125 Masehi sampai 1125 Masehi. Kali ini, We Love With Love akan mengajak Anda ke suatu tempat di Bogor Selatan, tepatnya di daerah dekat Bendungan Katulampa. Berjarak sekitar 7 km dari Tugu Kujang, Kota Bogor, atau sekitar 11 menit via tol Jagorawi. Tempat di mana berada seorang pembuat kujang, empu, atau guru tepa dalam bahasa Sunda. Yang tunggal tatwa panganjali ngawan dawa di jagat kape alam sekali. Halan dia di sadis karahung apung tati akung pun satun sampurasun. Bapak Wahyu Afandi Suradinata, atau yang biasa dipanggil Abah Wahyu Kujang. Beliau merupakan pembuat kujang sejak tahun 1995 hingga ia dikenal sebagai Guru Tepa. Guru Tepa merupakan sebutan bagi seorang pandai besi atau perkakas. Ketika seorang pandai besi atau perkakas sudah bisa membuat kujang, maka ia diberi gelar atau sebutan sebagai Guru Tepa. Saya mendapatkan informasi tentang banyak tentang kujang itu dari guru Sunda saya, yaitu guru budaya saya itu almarhum Anis Jati Sunda. Dialah sejak tahun 87 menjadi guru budaya saya. Nah, saya memulai membuat kujang dimulai dari hobi, yaitu tahun 1995 karena pekerjaan pokok saya adalah sebagai guru teknik di satu sekolah swasta. Selama 5 tahun pertama, beliau membuat kujang hanya sebagai hobi dan memberikannya kepada teman secara gratis. Sampai-sampai beliau ditegur oleh guru budayanya, yaitu Anis Jati Sunda. Tahun 2000, tepatnya itu saya ditegur oleh guru budaya saya, yaitu almarhum Anis Jati Sunda. Jadi, kujang itu adalah bukan barang sembarang. Kita harus sama-sama menghargai leluhur kita, yaitu leluhur orang Sunda. Bahwasanya pemegang kujang itu bukan orang sembarangan, jadi orang-orang tertentu dalam kerajaan. Nah sekarang gini, kalau Ayu terus bikin kujang, jika ada orang menyenangi, minta balasannya, apakah bahannya, apakah upah kerjanya. Dari tahun 2000 saya melakukan itu. Setiap kujang yang selesai saya kerjakan, lalu ada teman, ada pejabat, ada tokoh yang menyenanginya, saya berikan dan saya minta imbalannya untuk beli bahannya dan upah capeknya, barangkali seperti itu. Sampai tahun 2005 itu saya lakukan itu. Datang lagi saran dari guru saya, sekarang kamu banyak sekali hasil karya kamu disukai oleh orang banyak. Saya dengar informasinya, kata beliau. Sekarang bikin aturan. Setiap kujang tergantung matanya. Banyak matanya, jumlah matanya banyak, itu harga atau nilai harus tinggi. Karena untuk menghargai leluhur kita, menurut guru budaya saya seperti itu. Banyak mata harus lebih mahal. Nah, satu contoh, kalau umpamanya bahannya itu bahan baja, matanya 4, ya orang itu harus membayar 440.000. Kalau matanya 5, 550.000. Matanya 6, 660.000. Dan seterusnya. Nah saya bertanya, kenapa harus ada 10% yang di sana?
Begini katanya, walaupun saya tidak beragama Islam, tapi saya nitipkan setiap pemegang kujang 10% dari nilai dari mahar itu simpan di dalam koropak dari tempat penyimpanan uang. Nanti untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari situ diambil. Jadi saya lakukan itu sampai sekarang. Setiap pemegang kujang itu sudah ada jatah untuk orang yang tidak mampu. Ada beberapa pendapat tentang asal kata kujang. Ada yang berpendapat bahwa kujang berasal dari kata kukuh kana janggi. Ada juga yang berpendapat bahwa kujang berasal dari kata kujawahyang. Ada juga yang berpendapat bahwa kujang berasal dari kata kudihyang. Ada lagi yang berpendapat kujang berasal dari kata kuujang. Tetapi beliau tidak menganut terhadap pendapat mereka. Ia mengacu kepada sejarah Sunda. Di dalam sejarah Sunda, ada seorang raja bernama Rakean Medang yang bergelar Prabu Hulu Kujang. Beliau berkuasa di tanah Sunda sejak tahun 766 hingga 781 Masehi. Saya mengacu ke situ. Jadi, andai kata kujang ini berasal dari kata kujawahyang, coba gabungkan. Rakyat Medang bergelar Prabu Hulu Kujawahyang kan? Rakyat Medang bergelar Prabu Hulu Kuujang. Kayaknya tidak pas begitu. Nah, kujang menurut saya, kata kujang ya kujang saja. Sama seperti di masyarakat Jawa. Keris bukan merupakan satu singkatan dari satu kalimat. Keris dan keris. Rencong ya rencong, mandau ya mandau. Nah, menurut pendapat saya, kujang ya kujang saja, bukan merupakan kirata. Di dalam pantun Bogor ada 6 jenis kujang. Isi pantun tersebut merupakan catatan tentang kujang, dari pembuatnya, kapan dibuatnya, siapa pemegangnya, hingga maknanya. Semua tertulis lengkap di dalam pantun Bogor. Pantun Bogor itu bukan pantun seperti di Melayu. Berbalas pantun, tidak. Pantun Bogor itu adalah carita para raton. Jadi kalau pantun Bogor adalah carita para raton, carita raja-raja khas Bogor. Yang pertama ada Kujang Ciung. Mengapa dinamakan Ciung? Karena kepala yang dimiliki oleh kujang ini menyerupai dengan kepala ciung. Ciung merupakan unggas yang biasa kita kenal sebagai burung beo. Kujang Ciung merupakan simbol terah raja dan terah pandita. Karena Ciung adalah unggas yang cerdas, yang mampu menirukan suara-suara. Pandita dan raja bupati itu harus pandai bicara dan harus cerdas. Ini Kujang Ciung. Ini matanya mulai dari 3, 5, 7, dan 9. Paling tinggi 9. Itu pegangan raja dan pegangan Brahmesta. Yang kedua ada Kujang Kuntul. Kuntul merupakan unggas yang berwarna putih dan lebih kecil dari bangau. Disebut kuntul karena bagian ujung kujang harus seperti bagian paruh dan kepala burung kuntul. Kujang kuntul hanya memiliki 4 mata, tidak kurang dan tidak lebih. Kenapa para patih dan para mantri disimbolkan dengan burung kuntul atau kujang kuntul? Karena burung kuntul itu adalah burung yang jelajahnya jauh dan pandai mencari mangsa. Jadi pekerja keras lah itu kuntul. Yang ketiga, ada Kujang Jago. Dinamakan Kujang Jago karena bentuk ujung kujang seperti kepala ayam jago. Kujang ini merupakan simbol dan pegangan dari panglima perang dan komandan pasukan. Sehingga para panglima dan komandan pasukan harus pandai berkelahi atau berperang. Yang keempat ada Kujang Naga. Dinamakan Kujang Naga karena ujung kujang berbentuk seperti naga. Kujang naga merupakan pegangan orang kepercayaan raja dan para kepala desa. Kelima ada Kujang Badak. Kujang badak diambil dari badak Jawa yang bercula 1. Dijadikan simbol tamtama atau prajurit karena pada masa dahulu biasanya tugas prajurit hanya 1, memanah saja atau menyumpit saja. Kalau sekarang itu
barangkali Tantama dan Bintara itu hanya untuk perintahnya, tugasnya menembak saja, menembak dan menembak saja. Ini pun juga sama. Dulu para jurid itu hanya memanah saja. Perintahnya, pekerjaannya memanah, menombak dan menyumpit. Yang keenam, Kujang Bangkong. Kujang Bangkong merupakan simbol bagi para guru. Guru dalam bahasa Sunda berarti seseorang yang ahli. Kenapa disimbolkan bangkong? Karena bangkong tidak pernah mencari makan. Seperti guru atau orang ahli, mereka seharusnya tidak perlu kesana kemari untuk mencari makan. Nanti makanan akan datang dengan sendirinya, melalui orang-orang yang membutuhkan jasanya atau ingin berguru kepadanya. Terakhir adalah Kujang Wayang. Kujang Wayang belum bisa ditemukan artinya dari catatan. Tetapi Kujang Wayang dapat ditemukan di banyak museum dan di kolektor. Sehingga menurut pendapat Abah Wahyu, Kujang Wayang merupakan kujang khas dari Cirebon. Karena dahulu Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui media wayang. Simbol dari penyebaran Islam di tanah Jawa atau di tanah Sunda. Menurut Abah Wahyu, Kujang Wayang bukan ciri khas seni budaya Sunda. Karena di setiap kolektor dan di setiap museum ada, maka jenis kujang yang awalnya dari 6 jenis dilengkapi menjadi 7 jenis. Ini merupakan hasil keputusan dari musyawarah, diskusi, dan seminar yang dihaki oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2013. Kujang tidak berpamor karena dibuatnya dari bahan-bahan yang sederhana, yaitu besi sederhana. Sebenarnya sama dengan keris juga zaman dulu nggak berpamor. Cuma karena kreativitas para empu sehingga keris berpamor. Bahkan setiap empu mampu membuat atau menciptakan puluhan pamor. Nah, saya pengrajin kujang atau sudah diberi julukan guru tepal guru saya menciptakan pamor. Selama 9 tahun saya hanya mampu menciptakan 9 pamor. Ya. Di antaranya ini. Ini adalah pamor sekar kadaton. Sekar itu bunga, kadaton itu istana. Jadi bunga istana itu artinya. Yang berbintik-bintik ini. Ya. Kemudian yang kedua, saya menciptakan pamor waruga sungsang. Waruga itu badan, sungsang itu terbalik. Tapi mananya sebenarnya ada artinya. Cuma nama aja judulnya waruga sungsang. Kemudian yang ketiga, ini pamor naga bandang. Naga itu naga, binatang naga, bandang itu menangan, dapat hasil. Jadi naga yang berhasil, naga bandang itu. Kemudian ada pamor tirta sadana. Tirta itu air, sadana itu kerajaan atau bersih. Bisa kerajaan, bisa bersih. Tirta sadana adalah air kerajaan atau air bersih. Kemudian ada ini pamor tapak nanggala. Tapak itu bekas, nanggala itu bajak. Jadi bekas bajak, bukan seperti gambar kote, padahal bajak, bekas bajak, tapak nanggala. Kemudian ada ini adalah pamor mega sirna. Mega itu awan, sirna itu sedang mulai menghilang. Jadi mega yang sedang mulai menghilang. Ada satu lagi yaitu pamor hanjuang daun hanjuang dan caringin turung. Caringin turung itu caringin pohon beringin, ya yang rindang. Gitu. Kemudian ada lagi satu lagi
pamor paku jajar. Paku jajar adalah tanaman yang biasa melingkar di Keraton Pajajaran. Fungsi kujang zaman dahulu itu ada 4. 1, pusaka. Nah, kalau kujang itu sebagai pusaka, maka kujang dibuat sebagus mungkin. Tapi sebagus-bagusnya zaman dulu kan alat itu sederhana. Cuma ada keistimewaan, setiap kujang pusaka itu matanya ditutup oleh logam mulia. Seperti ini. Bisa emas, bisa perak. Salaka itu logam mulia, bisa emas, bisa perak. Ditutup, dicocok, kata orang Sunda. Seperti itu. Ini kujang pusaka. Lalu dibuat sedemikian rupa sebagus mungkin. Lalu diberi muatan magis. Itulah kira-kira. Untuk apa? Pertama, barangkali harapannya untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Seperti itu. Mungkin ada kaitan juga mistis barangkali ya. Nah, lalu ada fungsi yang kedua adalah kujang sebagai pakarang. Pakarang itu sekedar alat bela diri. Jadi seseorang zaman dahulu kalau sudah punya kujang pusaka, maka ada kujang satu lagi yaitu kujang pakarang. Itu disebutnya kujang pendamping. Ya. Nah, kalau kujang pakarang itu tidak diberi tidak dicocok lubangnya, dia terbuka. Terbuka saja atau bolong, katakan seperti ini ya, karena ini sebagai pakarang, sebagai alat, sekedar alat bela diri. Cuma diberi keistimewaan bahwasanya waruganya, bilahnya itu dilabur dengan racun ya, diberi racun supaya orang yang terkena goresannya fatal akibatnya. Dan juga karena kujang ini juga alat lempar, ya seperti bisa komando gitu. Nah itu juga bisa dengan jarak jauh, dan ketika terkena ini maka orang itu akan fatal akibatnya. Kemudian ada kujang pangarak. Kujang pangarak itu batangnya panjang, antara 120 sampai 150 cm. Dia kepalanya biasanya naga dan jago. Itu buat mengarak upacara adat, upacara keagamaan, dan upacara kenegaraan. Ya, semacam pawai begitulah. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, kujang pamangkas. Kujang pamangkas adalah kujang untuk alat menyacar atau memangkas semak belukar yang akan dijadikan lahan pertanian. Tapi kebetulan di sini tidak ada. Kalau di workshop saya ada contohnya. Nah, ageman disebut ageman itu kan pegangan, ya, pegangan. Makanya itu sejak saya mulai bikin kujang pusaka ageman, selalu saya tanya orang ini nama lengkapnya, ya, nama ayahnya, kemudian hari lahirnya hari apa, profesinya. Nah, hari lahirnya untuk menunjukkan pamor gitu. Jadi pamor ini juga menunjukkan hari lahirnya pemegang kujang. Kemudian bentuknya, jenisnya, itu apa profesinya dia, profesi orang ini. Ini yang akan dia pegang. Umpama contohnya ini, dia seorang ASN sekarang ya, dulu PNS. ASN ya pegawai biasa saja, kemudian ingin kujang ageman, ya sudah saya pastikan karena dia karyawan atau pegawai, kujangnya kujang ciung mata 5. Nah kalau dia lebih tinggi pangkatnya ya beda lagi. Kalau dia gubernur atau bupati, ya saya ikhlaskan dia bisa memegang kujang ciung mata 9, tapi jarang. Karena kujang ciung mata 9 hanya diizinkan oleh Karuhun, oleh guru saya almarhum, 1 tahun hanya 2, 1 untuk pandita, 1 untuk
petinggi kerajaan, petinggi negara. Itulah kira-kira. Jadi sembarangan semua. Memang banyak sekali pertanyaan kepada saya dari dulu itu. Kenapa kujang tidak seperti keris banyak diketemukan dan banyak masih dipegang oleh para pemiliknya? Betul. Sekarang kita ambil aja sejarah bahwasanya Pajajaran itu runtuh atau katakanlah berakhir pada abad ke-16, tepatnya tahun 1579. Nah, para pembuat kujang yang disebut dengan guru tepa sudah berakhir pula pekerjaannya untuk membuat kujang. Buat apa bikin kujang? Karena yang memegangnya pun sudah bubar. Karena kujang, sekali lagi, bukan pegangan orang-orang seperti masyarakat biasa. Kujang adalah pegangan atau ageman para pejabat kerajaan dan pejabat kabupaten. Seperti itu. Beda dengan keris. Kalau keris kan siapapun boleh membeli keris dari raja sampai ke rakyat jelata. Boleh asal dia mampu membelinya. Kalau kujang tidak bisa. Ya, tadi saya jelaskan tadi. Kujang cium untuk kujang kuntul dan seterusnya. Untuk membuat kujang ageman itu sebenarnya kalau kalau dipaksakan itu 3 hari sudah selesai. Ya, 3 hari sudah selesai. Cuma ada aturan adat yang nggak bisa saya langgar. Di antaranya gini, setiap saya membuat kujang untuk ageman, saya harus dalam keadaan tidak makan dan tidak minum, muti atau puasa lagi. Jadi saya membuat nih hari ini Senin umpamanya, saya mau berniat untuk membuat beberapa kujang untuk beberapa orang. Ya, bisa 2 orang, bisa 4 orang, bisa 3 orang. Pada hari itu saya tidak makan, tidak minum. Itu untuk pukulan pertama, kedua. Lalu saya simpan. Setelah selesai itu tidak jadi. Nanti datang Kamis saya dalam keadaan tidak minum, tidak makan lagi. Saya lanjutkan lagi. Ketemu lagi Senin, lanjutkan lagi, baru dalam finishing. Setelah 3 hari itu bisa kelar. Nah itu kalau untuk ageman. Tapi kalau untuk untuk aksesoris, ini kita akan kolektif bikinnya. Contohnya untuk pin itu bisa aja 1 hari bisa 50, tergantung juga berapa orang yang mengerjakan. Dan aksesoris yang lain sama, tergantung besar kecilnya dan dari bahan apa itu juga. Tugu kujang itu yang ada di Bogor itu jenisnya kuntul, kujang patih, kujang mantri. Nah, sebenarnya salah dulu karena kujang itu didirikan tahun 1982. Wali kota dulu itu nggak ngerti, harusnya tanya kepada ahlinya, kan ada budayawan dulu, itu ada tokoh-tokoh Sunda dulu, harus tanya dulu. Kira-kira kujang di sini untuk patung di Bogor kujang apa? Nyatanya kujang kuntul, padahal menurut saya itu salah. Harusnya kujang cium mata 9, karena kujang raja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Bogor pusat kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda berdiri di Bogor, ya, dengan namanya Pakuan, ibu kotanya, tahun 696 setelah Tarumanagara bubar. Kemudian tahun 1482 berdiri Kerajaan Pajajaran. Bayangkan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Pajajaran di Bogor, Pakuan ini. Maka itu cocoknya adalah kujang cium mata 9, terbesar di dunia, harusnya begitu. Saya usulkan dan mudah-mudahan nanti ada tim yang akan melaksanakan itu dan mampu mengumpulkan biaya yang banyak. Mulai dari adanya COVID 2020, untuk aksesoris, untuk cenderamata, untuk pajangan,
itu memang drastis jatuh. Katakanlah 180 derajat. Ini kita sampai tadinya pembantu saya ada 6, saya kurangi menjadi 3 orang. Gitu. Nah, anehnya justru untuk jenis pusaka itu meningkat. Kalau dulu saya buat pusaka itu satu minggu ada 2, 3. Sekarang hampir 1 minggu, kadang-kadang sampai 10. Jadi sebetulnya kewalahan lah untuk pusaka ini. Saja barangkali keistimewaannya karena memang banyak pegawai yang yang diam di rumah, buka-buka buku, buka-buka YouTube dan sebagainya barangkali. Jadi saya nyambung ke sana. Kayaknya seperti itu. Generasi penerus sampai sekarang memang saya tidak kelihatan siapa yang akan meneruskan saya. Karena anak-anak saya semua hampir tidak begitu perhatian. Mereka sekolah dari SD, SMP, SMK, SMA sampai ke perguruan tinggi juga tidak ada kaitannya dengan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi nggak tahu siapa yang akan melanjutkan ini pekerjaan saya. Harapan saya yang pertama memang saya punya visi juga, yaitu mengedukasi Kujang kepada masyarakat. Bukan saja masyarakat Sunda, tapi masyarakat juga non-Sunda, katakanlah masyarakat Indonesia, mungkin internasional, untuk memperkenalkan Kujang. Bahwa Kujang ini harus dikenal oleh banyak orang. Gitu. Kalau perlu setiap orang memiliki Kujang, bukan oleh Sunda saja. Ini harapan saya. Yang kedua, saya ingin generasi muda itu boleh modern, boleh pinter, tetapi jangan menghilangkan kearifan lokal. Di antaranya ini Kujang ini salah satu bentuk warisan budaya bangsa, khususnya orang Sunda.